Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahima SPD. Saya peserta Latsar tahun 2021 dari BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 9, Kelompok 2. Hari ini saya mendapatkan tugas individu pada agenda 2, membuat learning jurnal pembelajaran akuntabilitas. Ada 4 hal yang akan saya jelaskan mengenai akuntabilitas. Yang pertama, tentang konsep akuntabilitas. Yang kedua, mekanisme akuntabilitas. Yang ketiga, akuntabilitas dalam konteks. Dan terakhir, menjadi PNS yang akuntabel. Pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Selanjutnya, aspek-aspek akuntabilitas. Aspek akuntabilitas antara lain, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan laporan, akuntabilitas membutuhkan konsekuensi, dan akuntabilitas memperbaiki kinerja. Fungsi utama akuntabilitas publik. Ada 3 fungsi utama akuntabilitas publik, yaitu yang pertama untuk menyediakan kontrol demokratis, yang kedua untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan yang ketiga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas publik ada 2, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Tingkatan akuntabilitas antara lain akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Mekanisme akuntabilitas. Ada 4 faktor yang membentuk mekanisme dalam akuntabilitas, antara lain yang pertama dimensi akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Selanjutnya, mekanisme di birokrasi. Akuntabilitas ini memiliki sistem di pemerintahan. Contoh akuntabilitas pada birokrasi pemerintahan yaitu dibuatnya Renstra atau rencana strategi, kontrak kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya, lingkungan kerja yang akuntabel. Lingkungan kerja yang akuntabel di dalamnya terdapat kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Apabila akuntabilitas ini diterapkan ke dalam wilayah kerja atau instansi masing-masing, maka akan timbul lingkungan yang akuntabel. Lingkungan akuntabel seperti ini diharapkan di masing-masing instansi tempat kita bekerja. Selanjutnya, framework. Ada 5 langkah dalam framework akuntabilitas. Yang pertama, menentukan tujuan dalam tanggung jawab, merencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, lakukan implementasi monitoring kemajuan, berikan laporan secara lengkap, dan yang terakhir, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Selanjutnya, akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama, transparansi dan akses informasi sebagai perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan publik dengan terbitnya payung regulasi yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yang kedua, praktek kecurangan atau fraud dan perilaku korup. Penyalahgunaan kewenangan akan berdampak pada praktik kecurangan atau fraud yang diartikan sebagai sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Yang ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Setiap PNS harus memastikan bahwa penggunaan sumber daya
milik negara diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penggunaannya dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien, pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Yang keempat, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Pemerintah atau aparatur dapat menjelaskan semua aktivitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah mereka laksanakan sebagai sedang laksanakan dan akan dilaksanakan. Dan yang terakhir, konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik Anda dan kepentingan pribadi bertentangan. Selanjutnya, PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil, dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Personal behavior yang diharapkan dari seorang PNS. Antara lain, PNS diharapkan bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka. PNS juga diharapkan tidak mengganggu, menindas, atau mendiskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat. Selain itu, PNS juga diharapkan memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat, penuh kesopanan, kejujuran, dan keadilan, dan memperhatikan secara tepat untuk kepentingan mereka, hak-hak, keamanan, dan kesejahteraan. PNS juga diharapkan membuat keputusan adil, tidak memihak, dan segera memberikan pertimbangan untuk semua informasi yang tersedia, undang-undang, dan kebijakan dan prosedur institusi tersebut. Dan yang terakhir, PNS juga diharapkan melayani stakeholder, lingkup pemerintah, swasta, atau masyarakat setiap hari dengan tepat waktu memberikan masukan, informasi, dan kebijakan. Selanjutnya, mengambil keputusan yang akuntabel. Dalam mengambil keputusan, PNS harus mampu mengutamakan kepentingan umum, antara lain, yang pertama memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak biasa, bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip dua proses akuntabel dan transparan, melakukan pekerjaan secara penuh, efektif dan efisien, berperilaku sesuai dengan standar sektor publik, kode sektor publik, etika sesuai dengan organisasinya, dan mendeklarasikan secara terbuka bila terjadi adanya potensi konflik kepentingan. Demikian penjelasan saya mengenai pembelajaran akuntabilitas. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.